Kisah para sahabat. Perjuangan dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlepas dari dukungan keluarga dan para sahabat. Para sahabat mengerahkan tenaga dan harta mereka untuk mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berpengaruh dalam perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka adalah Al-Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti, pemimpin atau penguasa yang mendapat petunjuk. Pada subbab ini kamu akan mendengarkan kisah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar sangat setia menemani Rasulullah, baik dalam situasi susah maupun senang. Ayah Abu Bakar bernama Abu Khuwafa, sedangkan ibunya bernama Ummul Khair Salamah. Usia Abu Bakar lebih muda 2 tahun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Nama As-Siddiq merupakan gelar yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Abu Bakar radhiyallahu an tidak pernah meragukan berita yang disampaikan Rasulullah. Abu Bakar mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Thur saat dikejar kaum Quraisy. Abu Bakar mendampingi Rasulullah dengan sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuan Abu Bakar. Tiba-tiba ada seekor hewan berbisa yang akan menggigit kakinya Rasulullah. Oleh karena kesetiaannya kepada Rasulullah, Abu Bakar merelakan kakinya disengat hewan tersebut. Karena Abu Bakar tidak ingin Rasulullah terbangun dari tidurnya. Selain itu, Abu Bakar radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah yang berhati tenang. Pada saat Abu Bakar mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, beliau langsung datang dan menyingkap kain yang menutupi wajah Rasulullah. Abu Bakar mencium wajah Rasulullah seraya berkata, "Maut yang telah ditakdirkan Allah bagimu sekarang telah kurasakan. Setelah itu engkau tidak akan menemukan kematian untuk selama-lamanya." Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditutup kembali. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an keluar menemui kaum muslimin seraya berkata, "Wahai kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad, kini Muhammad telah wafat, dan barang siapa menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan mati." Berkat ketenangan sikap Abu Bakar, umat Islam menjadi tenang kembali dan menerima kejadian yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu an selalu berperilaku rendah hati. Pada awal tahun 11 Hijriah, kaum muslimin sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Usai dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar berpidato, "Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Padahal aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika aku menjalankan tugas dengan baik, taatilah aku. Namun jika aku berbuat salah, maka luruskanlah. Hendaklah kalian taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kalian tidak perlu menaatinya." Abu Bakar radhiyallahu an dipilih menjadi khalifah yang pertama.
Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat bermusyawarah. Di kalangan kaum Quraisy, Abu Bakar radhiyallahu an dikenal sebagai orang yang peduli terhadap para duafa. Abu Bakar tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk membebaskan mereka dari siksaan kaum kafir. Budak yang telah dibebaskan Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah, Abu Fukaifah, Amir bin Farhairah, dan Labibah. Selama menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar menghasilkan beberapa prestasi. Abu Bakar mampu menggerakkan pasukan Usamah untuk menaklukkan negeri Romawi. Kemenangan didapat oleh pihak kaum muslimin. Abu Bakar juga memberangkatkan pasukan Khalid bin Walid bersama Mutsai bin Harithah yang berhasil menaklukkan kota Irak. Selain itu, Abu Bakar mampu menumpas kemurtadan dan memantapkan Islam di segenap penjuru jazirah untuk membayar zakat. Pada kekhalifahan Abu Bakar, ayat-ayat Al-Quran disatukan dalam satu buku. Ketua penghimpun Al-Quran pada saat itu bernama Zaid bin Thabit. Beberapa perilaku terpuji Abu Bakar yang dapat diteladan dalam keseharian sebagai berikut, yaitu lemah lembut dalam berdakwah, sabar dalam menghadapi cobaan saat berdakwah, pantang menyerah dalam melanjutkan dakwah Rasulullah SAW, ikhlas mendermakan harta untuk kepentingan Islam, adil dan bijaksana dalam memimpin umat Islam, selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan.